Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Allah mampukan kita untuk hadir sholat subuh berjamaah di masjid. Ala adulluka bi syai'in yamhu bihil khataya wa yarfa'ud darajat. Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat, wahai para sahabat, mau enggak saya tunjukkan kepada kalian amalan-amalan yang dengannya kalian akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, kemudian ditingkatkan dan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah, kami menginginkan amalan-amalan itu. Qala isbaghul wudu' indal makarih. Perbanyaklah atau laksanakan wudu, sempurnakan wudu di waktu-waktu yang kita tidak senang untuk berwudu. Ya mungkin di malam hari menjelang subuh, kemudian di waktu-waktu pokoknya yang tidak nyaman, kata Rasulullah, sempurnakan wudunya. Wa kathratul khuta ilal masajid. Perbanyak langkah-langkah kalian menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, wantidharus shalah ba'das shalah. Setelah mengerjakan sholat yang satu, sembari menunggu sholat yang lainnya, maka gunakan waktu-waktu tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sudah berwudu di waktu-waktu yang tidak nyaman. Insyaallah kita sudah melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah, dan insyaallah sambil menunggu sholat syuruk misalkan, kita gunakan untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, tak lupa kita berzikir kepada Allah di pagi hari ini. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana faghfir lana faghfir lana fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Jamaah yang dirahmati Allah, itu tadi doa Sayyidul Istighfar. Kalau dalam hadis Rasulullah, faghfir lananya sebenarnya satu kali, tapi kita bacakan 3 kali, mudah-mudahan tidak menyalahi aturan agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini sebenarnya ya Ustadz Zuhrufin yang mengisi tausiah atau materi, kebetulan beliau sedang keluar kota, kami diminta untuk
untuk menggantikan beliau. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di subuh kemarin kita sudah diajarkan doa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu doa keluar rumah. Ada doa yang begitu dahsyat yang menjadikan setan itu putus asa. Jadi setan itu kan sudah bersumpah kepada Allah untuk mengganggu anak Adam itu sampai hari kiamat. Silahkan kata Allah, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, ya. Illa ya ibadaka minhumul mukhlasin gitu. Jadi akan diganggu dari barat timur, pokoknya dari segala arah. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, mengapa saya katakan setan itu putus asa? Jadi ketika kita keluar rumah kemudian bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, kami bermohon kepada Engkau dengan namamu, kami bertawakal, berserah diri kepada Engkau, tidak ada daya dan upaya serta kekuatan kecuali dari Allah. Kemudian setan-setan itu ketika akan mengganggu diingatkan oleh setan yang lainnya, sudahlah, gak usah diganggu. Jadi dia putus asa, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa qufiya wa wuqiya. Gimana lagi kamu akan mengganggu? Caranya seperti apa? Kira-kira mampu nggak kamu mengganggu laki-laki itu? Seseorang itu yang sudah Allah janjikan hidayah, yang sudah Allah cukupkan dan sudah Allah jaga, begitu. Jadi ternyata iblis-iblis ini ada ya putus asanya juga kalau ya, mengganggu orang yang sudah membaca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pagi hari ini babu ma yaqulu idza dakhala baitahu. Dalam kitab Al-Adhkar ini bab ataupun hadis ataupun doa yang dibaca ketika kita masuk rumah. Jemaah yang dirahmati Allah, mari kita baca hadis yang pertama. Yang pertama diawali dengan yustahabbu ayyaqula bismillah wa ayyukfira min dzikrillah ta'ala wa ayyusallima sawa'un kana fil baiti adami amla, begitu. Disunnahkan untuk membaca bismillah, kemudian juga untuk membaca zikir kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah. Wa ayyusallima, untuk mengucapkan salam, sawa'un kana fil baitil adami amla, sama saja baik itu rumah manusia ataupun rumah selain manusia. Ya, misalkan masuk kandang, misalkan masuk, pokoknya bukan rumah selain manusia, jemaah yang dirahmati Allah. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibatan. Begitu dalam surah An-Nur. Apabila kalian masuk rumah, maka fasallimu, bersalamlah ala anfusikum, kepada kalian, tahiyatan, sebagai salam dari Allah Subhanahu wa taala, salam yang penuh berkah dan penuh kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat hadis yang pertama. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika masuk rumah? An Anas radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda kepadaku, kata Anas, ya bunai, idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alaika wa ala ahli baitika. Kata Rasulullah, wahai Anas, apabila engkau, wahai anakku, kata Rasulullah, apabila engkau masuk kepada keluargamu atau apabila engkau masuk rumahmu, fasallim yakun barakatan alaika, maka ucapkan salam, maka akan menjadi keberkahan untukmu, wa ala ahli baitika, dan akan menjadi keberkahan kepada penghuni rumah tersebut.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan senantiasa mengucapkan salam ketika masuk ke rumah, karena ada keberkahan untuk kita dan ada keberkahan untuk keluarga kita. Begitu. Keberkahan itu ziyadatul khair, kata Rasulullah. Keberkahan itu artinya ditambahkan kebaikannya. Ini yang pertama, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, hadis yang disampaikan oleh Al-Bahili. Qala salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allahi azza wa jalla. Ada 3 kelompok yang tiga-tiganya itu dijamin, dilindungi dan dijaga oleh Allah. Yang pertama, rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah. Seorang laki-laki yang keluar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa dhaminun 'ala Allah. Maka dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yatawaffahu fayudkhilahul jannah. Sampai ia diwafatkan, dimatikan syahid oleh Allah, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Au yaruddahu bima nala min ajrin wa ghanimatin. Atau pilihan yang kedua, dia pulang tidak mendapatkan rezeki mati syahid, kemudian dia mendapatkan pahala dan ia mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Itu yang pertama, yang dijaga oleh Allah. Jadi para mujahidin ataupun para pejuang di jalan Allah, begitu, yang berjihad di jalan Allah, begitu, pulang atau dia mati syahid. Wa rajulun raha ilal masjid, masya Allah. Kemudian seorang laki-laki yang berjalan menuju masjid, artinya pergi ke masjid dengan apapun, dengan jalan kaki atau kendaraan, dekat atau jauh, begitu. Sedekat rumah dinas saya atau sejauh rumahnya Mas Heri di mana di Marengan sana, yang tinggal meloncat nyampai 3 langkah, atau jauh harus menasin motor dulu kemudian nyampe sini dingin-dingin. Ini ternyata warajulun roha ilal masjidi, begitu. Laki-laki ataupun siapapun dari hamba Allah yang berangkat ke masjid, fahuwa dhaminun 'ala Allah, dan dia dilindungi, dia dijaga oleh Allah, dia dalam tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Hatta yatawaffahu fayudkhilahul jannah. Oh, ternyata disetarakan dengan orang yang berangkat berjihad di jalan Allah, atau mereka diwafatkan dalam perjalanan dan Allah masukkan surga. La haula wala quwata illa billah. Andai seorang laki-laki kemudian diwafatkan di perjalanan menuju masjid, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Au yaruddahu bima nala min ajrin wa ghanimatin. Atau mereka akan dipulangkan ke rumahnya oleh Allah dengan pahala dan ghanimah. Kemudian yang ketiga, wa rajulun dakhala baitahu bisalamin. Dan laki-laki ataupun seorang hamba yang masuk rumahnya bisalamin, dengan mengucapkan salam, fahuwa dhaminun 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia dalam jaminan, perlindungan serta penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang dirahmati Allah, Hadis hasan, kata penulis ataupun Imam An-Nawawi, hadisnya baik, hadisnya hasan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, begitu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian juga Rasulullah pernah bersabda, sami'tu, kata sahabat Jabir bin Abdullah, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala ar-rajulu baitahu, apabila seorang hamba masuk ke rumahnya, fadzakarallaha ta'ala 'inda dukhulihi,
kemudian ia berzikir kepada Allah saat ia masuk ke rumahnya, wa inda ta'amihi, dan ketika ia akan makan dia berzikir begitu, qala syaitan, ini dia. Kemudian setan itu berkata, la mabita lakum, tidak ada tempat bermalam malam ini. Ya, kata setan itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ketika menyebut nama Allah, misalkan hanya berzikir menyebut nama Allah, mau apa, mau bismillah atau apa, kemudian ketika akan makan, masuk, kemudian makan atau masuk saja, kemudian kata setan, la mabita lakum, aduh, tidak ada tempat bermalam malam ini, wala asya'a, dan juga tidak ada makan malam malam ini. Oh, ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengan begitu saja rumah kita sudah dilindungi oleh Allah, kemudian makanan kita juga sudah dilindungi oleh Allah. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala inda dukhulihi, tapi kalau tidak menyebut nama Allah ketika masuk rumah, qala syaitan, kemudian setan berkata kepada teman-temannya, adraktumul mabit, malam hari ini kita ada tempat bermalam. Berarti setan tidur bareng kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu, mengerikan sekali. Setan tidur bersama kita di rumah kita. Adraktumul mabit, begitu. Jadi menutup pintu, kemudian tidak membaca atau tidak berzikir menyebut nama Allah. Wa idza lam yadhkurillahi inda ta'amihi qala, dan juga ketika tidak menyebut nama Allah, tidak berdoa ketika makan, qala adraktumul mabita wal asya. Oh, ini double malah. Kalau tidak masuk rumah, kalau masuk rumah tidak berzikir, juga tidak membaca zikir, membaca doa ketika makan, maka setan mengatakan kepada temannya, kita atau kalian punya tempat bermalam malam hari ini dan juga punya jatah makan hari ini. Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kan mengerikan sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makan ternyata di samping kita ada setan. Begitu. Jin maksudnya, benih pocong, benih tin-tin Bapak Ibu yang dirahmati Allah begitu. Bukan kuntilanak apa begitu. Jadi kata Rasulullah seperti itu, rawahu Muslim. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya disebutkan juga Rasulullah ketika pulang dari perjalanan di siang hari, maka kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raja'a minan nahari ila baitihi yaqul, apabila Rasulullah pulang di siang hari dalam sebuah safar ke rumah beliau, alhamdulillahilladzi kafani wa awani, alhamdulillah yang telah mencukupiku dan juga telah membalikkan atau mengembalikan aku ke rumahku. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan dan memberikan aku minum. Walhamdulillahilladzi manna alayya. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepadaku. As'aluka an tujirani minan nar. Aku bermohon kepada Engkau ya Allah untuk jauhkan aku dari neraka. Oleh Imam Nawawi, sebenarnya hadis ini dikategorikan sebagai hadis yang dhaif kata beliau, isnaduhu dhaif. Tetapi karena ini adalah bab untuk memberikan semangat kita dalam beribadah kepada Allah, maka hadis dhaif itu bisa diamalkan, bukan lantas dihilangkan begitu saja. Di sini sudah dikasih footnote begitu. Walakin li ba'di faqaratihi syawahid. Tetapi meskipun dhaif, tapi dalam banyak hadis yang lain dia itu mendapatkan ya penguatan-penguatan sehingga hadisnya ya tidak dhaif banget gitu, dan kemudian boleh kita amalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga kemudian yang terakhir dalam hadis Muwatta Imam Malik, kata beliau,
Yustahabbu idza dakhala baitan ghairu maskunin. Ya, disunnahkan kalau masuk rumah yang tak berpenghuni, begitu rumah kosong. Ayyakula untuk mengatakan atau membaca assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ini dia doanya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Saya ulangi lagi. Kalau masuk rumah yang kosong tak berpenghuni, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan footnote ataupun catatan wa isnaduhu munqati, kata Imam Nawawi. Hadis ini sebenarnya sanadnya munqati, terputus. Maksudnya salah satu periwayatnya itu ada yang hilang. Begitu misalkan para tabi'in langsung ataupun tabi'ut tabi'in langsung meriwayatkan dari sahabat. Tapi meskipun kategorinya adalah dhaif begitu, tapi lagi-lagi untuk bab targhib wa tarhib begitu, untuk bab ya, semangat beramal, fadilah-fadilah amal, maka doa ini pun bisa diamalkan. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk senantiasa berzikir. Kita bikin setan itu kecewa kepada kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.